Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah kembali memudahkan kita untuk bisa hadir di salah satu dari taman surganya Allah, di mana Rasulullah bersabda, apabila kalian mendengar, melihat ada taman di antara taman-taman surga, maka segera merapatlah. Artinya ketika kita dapat undangan, dikasih tahu di sana ada majelis ilmu, bismillah, kita luangkan waktu. Bukan kemudian ngajinya kalau luang, tapi memang harus diluangkan waktu untuk ngaji. Maka bagaimana kita melakukan aktivitas kebaikan ini tentunya tidak akan pernah diterima oleh Allah sampai kita bisa mengikhlaskan niat kita. Bagaimana perkara mengikhlaskan niat ini yang harus kemudian kita kuatkan dari rumah. Apa niatku datang ke kajian? Pertama kali apa yang kita canangkan dalam hati, yaitu yang akan Allah tuliskan. Ada yang mungkin, Allahu a'lam bishawab ya, namanya niat orang tuh kita nggak pernah tahu. Hati manusia siapa yang tahu? Katanya kalau dalamnya sumur bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu, katanya gitu ya. Artinya memang kita tidak pernah tahu bagaimana niat seseorang, hati seseorang ketika melakukan sesuatu, apakah ikhlas atau tidak. Dan tidak menjadi kewajiban kita untuk mengetahui apa yang orang niatkan untuk orang lain gitu ya. Yang perlu kita perhatikan niat kita sendiri, dah itu aja. Kuncinya adalah gimana kita melihat amal kita, bukan amalnya orang. Memastikan amal kita diterima dan bukan menjadi kalkulator untuk ngitungin urusannya orang lain. Maka saat kita dari rumah bismillah, niat ikhlas karena Allah, mencari ilmu, thalabul ilmi, untuk menuntaskan kebodohan, untuk supaya terhindar dari hal-hal yang buruk. Maka jangan sampai ini terkotori dengan apapun yang ada di sekitar kita. Misal ya, ada yang niatnya mungkin cuma biar dapat snack misalkan, wala'iyadzubillah, ya enggak lah ya, mudah-mudahan enggak ada. Tapi kembali bahwa setan itu pinter bagaimana menggoda kita ya. Jadi akhirnya kalau niatnya di awal itu salah, yang akhirnya dilakukan di sini ya jadi salah. Misal dari rumah niatnya dapat snack, misal dari rumah niatnya, oh aku kok ketemu karo ibu iki sisa nagih utang misalkan gitu, niatnya buat nagih utang nih di awal. Maka kalau ilmu itu diterima oleh hati yang tidak bersih, hati yang tidak ikhlas, maka ilmu itu tidak akan bisa memberikan pengaruh apapun dalam kehidupan amal ibadahnya. Ilmu yang dia dapatkan tidak akan bisa barokah, nggak akan bisa menghadirkan kenyamanan untuk orang lain. Ini saya mungkin harus sampaikan karena tadi saya dalam tanda kutip dititipi pesan sama panitia gitu ya. Ketika kita hadir di majelis ilmu, perintah Rasulullah adalah tafassahu fil majalis, saling memberikan ruang, saling ibaratnya kita itu mempersilahkan orang lain untuk duduk, bukan malah panggone di PKB gitu loh maksudnya ya. Tafassahu fil majalis, salah satu adab di dalam majelis adalah bagaimana kita meluangkan orang lain juga untuk bisa hadir di majelis ilmu dengan cara kita juga memberikan tempat yang nyaman untuk mereka. Misal ketika kita duduk gitu ya, sampingnya masih ada kursi kosong, kemudian yang di tempat lain mungkin ada ibu yang cari kursi, padahal kursi kita cuma buat naruh tas ibaratnya gitu. Tafassahu fil majalis, ayolah saling gitu loh. Ini ada orang yang mau duduk gak dapat kursi kita cuma buat naruh tas, Bu, ya dipersilahkan untuk orang lain bisa duduk di tempat itu, gak apa-apa lah kita ngalah tasnya ditaruh bawah. Kalau ane merasa nanti kotor, yo wes esok gawone kresek, gen ora reget, ya Bu.
Kan orang mukmin itu nggak kehabisan cara gitu loh. Kan tergantung niatnya tadi. Eman-eman tase, yo wis ora usah nggawa tas esok nek ngaji. Nggawa kresek kan yo iso. Yang penting sok podo-podo nggo adah kan gitu. Yang penting sama-sama ada tempatnya kok. Kresek sama tas cuma beda di casing aja, packagingnya, tampilannya aja yang beda. Jadi ilmu ini kita bisa melihat apakah mampu merubah diri kita atau tidak. Salah satunya dari bagaimana kita menghadirkan kenyamanan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka harusnya kalau ngaji itu kalimat-kalimat yang terlontar jadi santun ya. Orang jadi seneng kalau bermuamalah sama dia. Bukan malah aku saiki dek ngaji malahan yo malah nganyel ke tenano. Nah, misalkan ya, ada orang yang kalau ngaji itu mulutnya malah jadi suka nyakitin hati orang lain karena dikit-dikit wah kuwi lho senengane kafir-kafir ke, bid'ah ke, jarene aku dosa, jarene aku. Nah, jadi jangan sampai menutup pintu hidayah dari orang lain. Maka begitu juga kita sebagai istri, sebagai ibu, yang pertama kali harus menerima dampak dari ilmu yang kita dapatkan adalah keluarga. Itu yang pertama. Bagaimana saat kita ngaji, yang bisa merasakan manfaat pertama kali adalah suami kita. Ya Allah, bojoku saiki ngaji, seneng aku sesok takon ngaji meneh. Anggere ngaji langsung dadi apik banget nek ning omah. Dipanggil bu, nggih Pak, gitu misalkan ya. Jadi suaminya bahagia gitu kalau ngelihat istrinya habis ngaji, karena perubahan akhlaknya itu signifikan. Tapi kalau ada orang yang ketika istri yang ngaji, suaminya belum ngaji, sampai di rumah malah senengane nyeneni bojone gitu ya. Mas, jenengan kira maca hadis kok. Hadise kene lho, jenengan ki salah misalkan ya. Tapi dia caranya untuk ngasih tahu suaminya sampai akhirnya tidak mau taat sama suami karena merasa suaminya belum menjadi suami idaman dan seideal apa yang ada di dalam kajian misalkan. Maka akhirnya tidak ada ketaatan dari istri kepada suami, membuat suaminya justru malah nggak seneng kalau istrinya berangkat ngaji. Maka banyak ini yang curhat ke saya, suami saya nggak ngizinin saya kalau saya berangkat ngaji, saya harus gimana? Taat sama suami atau tetap berangkat ngaji meskipun suami nggak ngizinkan? Nah itu yang harus ditanyakan sebenarnya kita. Kok kita nggak boleh ngaji itu kenapa? Apa karena memang setelah ngaji kita itu jadi nyalah-nyalahin suami terus misalkan? Tapi kalau setelah ngaji akhlak kita jadi baik, pelayaran kita kepada suami jadi sempurna, excellent gitu ya. Ibaratnya kayak wah tenang bareng ngaji ki, wah mantep bojoku misalkan gitu ya. Nanti insya Allah semakin diridhoi lagi untuk ngaji. Jadi bagaimana keberkahan ilmu itu? Salah satunya adalah bagaimana dari buah ilmu yang kita dapatkan. Kalau diterima dengan hati yang bersih, maka ilmu itu akan mampu merubah dirinya. Dari yang kasar jadi lembut, dari yang ngomongnya kotor jadi sekarang santun, dari yang pribadinya gerusa-gerusu jadi alus misalkan ya. Jadi ilmu itu mampu merubah. Bahkan dari batu sekalipun bisa jadi air. Umar bin Khattab loh, dari yang betul-betul keras seperti itu. Jadi sebenarnya kalau orang tuh nggak bisa ya mengatasnamakan watake wong luar Jawa ki yo mesti atos. Lah sekarang sama wataknya orang Arab atos mana? Tapi keras Umar bin Khattab saja itu bisa melunak gitu loh dengan adanya ilmu yang masuk ke dalam hatinya. Tentu kita tidak sekeras itu dulu sebelum Umar mengenal Islam. Maka harusnya bisa lebih bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin. Tasamuhnya, toleransinya, teposlironya itu bagi orang yang ngaji sama yang nggak ngaji itu harusnya beda ya. Maka kalau kemudian ilmu yang kita dapatkan belum bisa merubah diri kita jadi seseorang yang lebih baik, yang harus ditanyakan kenapa kok ilmu itu tidak diterima sama Allah? Karena mungkin dua syarat amal ibadah itu tidak terrealisasi oleh kita. Mungkin niat kita ada yang gak benar, mungkin ada amalan kita yang gak sesuai dengan sunnah. Maka ketika dua syarat utama ini tidak kita lakukan, maka ilmu itu bisa menjadi tidak berkah dalam kehidupan kita. Maka pentingnya mengikhlaskan niat dari rumah datang ke sini untuk apa? Sekali lagi karena Allah saja, dan itu memang berat ya.
Apalagi kalau misalkan godaannya wis aku wis janjian kok karo ibu iki bar iki arep mangan bareng. Nah, janjiannya setelah ngaji ya boleh, tapi inget niat awalnya buat ngaji dulu, mangan gudeke engko bar ngaji, tapi jangan itu yang diniatke ngaji sisan seng engko janjiane gampang ya, jangan diniatkan untuk itunya. Semua kembali kepada niat kita ya. Jadi kalau dalam masalah ibadah itu harus diperhatikan dua unsur, niat sama ittiba rasulnya. Tapi sebenarnya dalam perkara-perkara mubah yang kita lakukan, makan kita, tidur kita, bukan berarti tidak bisa bernilai ibadah. Bisa kok kita itu tidurnya berpahala, bisa kok kita makannya saya sering ya dengar orang yang ketika makan doanya itu bukan cuma doa makan, tapi ya Allah, muga-muga aku mangan rada di daging, katanya gitu. Ya Allah. Maksudnya kalau orang udah gemuk gitu ya. Jadi ketika mau makan doanya muga-muga manganku ora dadi daging gitu. Nah, ini harusnya kita rubah gitu loh doanya. Bagaimana makanan yang masuk ke kita itu jadi energi untuk supaya kita giat lagi ibadahnya, bukan malah ora dadi daging terus dadi opo ya. Kan memang sebenarnya makanan yang kita makan itu kan jadi tenaga. Ketika tenaga ini tidak tersalurkan, akhirnya kan tersimpan jadi lemak. Jadi lemak itu kan sebenarnya cadangan energi kan gitu ya. Jadi saat kita nggak ada tenaga, maka tenaga itu diambilkan dari lemak. Bukan doanya ora dadi daging. Ya memang sudah sunatullahnya dia akan menyimpannya seperti itu. Itu tidak. Dan makhluknya Allah kan usus gitu ya, hati, ginjal itu kan semua makhluknya Allah. Jadi makhluknya Allah itu adalah ciptaan yang memang tidak bisa untuk tidak taat sama Allah. Jadi ibaratnya kalau sama Allah kamu disuruh untuk melakukan aktivitas seperti yang Allah perintahkan, ya dia nggak bisa untuk merubah itu gitu loh. Jangan terus asnya jadi cadangan lemak nggak boleh jadi daging terus jadinya opo, kan nggak bisa kita merubah itu gitu maksudnya ya. Jadi niatkan saja semua yang kita makan, semua yang kita lakukan itu untuk ibadah. Maka lelah kita kalau lillah pasti berpahala. Tapi kalau lelahnya sudah bukan lillah, ya udah nanti kita nggak akan dapat yang namanya kebaikan-kebaikan itu. Maka untuk ngaji pun saya harus ingatkan, luruskan kembali niatnya. Salah satu keberkahan ilmunya tadi, bagaimana masyarakat orang-orang di sekitarnya menjadi nyaman. Apa yang hari ini bisa kita lakukan untuk dakwah, lakukan. Masya Allah, kita itu sudah dipenake. Ibaratnya Allah itu sudah kasih kita kemudahan untuk ngaji itu banyak ya. Ibu ngaji gratis, tiket ke surga gratis, kajian ilmu gratis, wes gratis ya, dikei snack, dikasih minum, tempatnya nyaman. Bahkan Masya Allah, tuan rumah ini memikirkan, tadinya sempit, tersekat-sekat, dipugar sana, dibongkar ini, biar menyamankan ibu-ibu semua. Kurang apa? Ibaratnya Allah itu ngasih kita kebaikan itu, mana sih yang gak bisa kita syukuri gitu loh. Semua itu diberikan kemudahan oleh Allah untuk kita bersyukur. Cuma ibaratnya kita yuk hadirkan kenyamanan terhadap orang-orang sekitar kita. Lakukanlah apapun yang bisa kita lakukan. Allah nggak minta kita jadi panitia yang ngurusi, enggak kok. Lakukan apa yang sekecil apapun bisa kita lakukan untuk agamanya Allah. Sekedar mungkin ngerapiin sendalnya, sekedar misalkan tasnya disingkir kayak buat orang lain duduk, sekedar mungkin ngelongke snacknya, sekedar mungkin buka pengajiannya, ngedarkan kotak infaknya, semua gelar kayak klosone ya, semuanya dapat pahala di sisi Allah. Tapi kalau kemudian kita rasa alah ben ku gen panitiane sangat ralah wis ben aku etok-etok nek ditegur etok-etok ra krungu misalkan, ya Allah, janganlah. Kalau bisa kita jadi orang yang peka, apa yang bisa kita lakukan untuk agamanya Allah, sekecil apapun lakukan ya. Karena di sisi Allah seperti itu bukanlah sesuatu yang kecil. Bagi manusia kecil, tapi bagi Allah tidak kecil. Maka sekali lagi ikhlaskan niat ya. Maka hari ini insya Allah kita bahas lagi tentang perkara sholat. Jadi sholat ini adalah salah satu aktivitas
dari segi amalan dohir yang pertama kali akan dihisap oleh Allah. Tapi sebenarnya sebelum sholatnya dihisap, hatinya dulu yang pertama kali dihisap. Jadi antara amalan batin sama amalan dohir yang pertama kali dihisap itu adalah amalan batin. Maka sampai Rasulullah sabdakan, tidak akan pernah diterima sedekah kalian yang sebesar gunung Uhud emas sampai kalian bisa ridho terhadap takdirnya Allah. Jadi sebanyak apapun amal dohir yang kita kumpulkan, tapi kalau hati kita bermasalah, baik itu kaitannya sama Allah maupun kaitannya sama manusia, ini bisa jadi yang akan ganjal kita dimasukkan surga sama Allah. Jadi selain memperhatikan amalan dohir, perhatikan juga amalan batin. Jangan terus merasa, Allah aku rasa nang karo deken rapopo, sing penting Gusti Allah kan ngerti ngopo aku rasa nang karo deken. Nek hari ini dia njaluk ngapura, yo aku ngomong tak maafke, neng sesok di akhirat tak tagih. Misalkan gitu, itu kan perkara hati gitu loh. Jadi banyak orang yang ketika di lisan iya sudah memaafkan walaupun melupakan tidak, dalam hatinya begitu. Tapi yang Allah lihat bukan hanya dari segi tampilan dohir, iya aku memaafkan, yang satu aku meminta maaf, tapi bagaimana hatinya itu yang dilihat oleh Allah. Maka jangan sampai terganjal masuk surga hanya karena hati kita punya rasa iri hati, punya rasa dengki kepada sesama saudara muslim kita. Kalau apalagi kalau cuma sekedar masalah fikih gitu ya, kita tuh belajar fikih harus siap dengan perbedaan-perbedaan pendapat. Selama memang masih ada dalilnya, sudahlah kita ini saling toleransi. Jangan terus aku ra gelem salat ning kono, soalnya imame nek maca Al-Fatihah bismillahe dijaherke misalkan. Karena aku selama ini berpendapat kalau bismillah itu harus dalam hati, ora podo karo aku, ora gelem dadi makmume. Hanya masalah-masalah perbedaan pendapat. Sudahlah, wong yo sama-sama sholat gitu loh. Jadi kalau kadang ada ibu-ibu yang tanya, Ustazah saya kalau misalkan sholat duduknya nggak bisa yang kemudian di bawah, jadi kayak agak lututnya tuh diangkat sedikit, boleh atau enggak? Ya karena memang bisanya begitu, saya bilang fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Yang kita sakit saja masih mikirin gimana tata cara biar tetap bisa sholat meskipun nggak sempurna, itu loh, lihat yang nggak sholat banyak padahal badannya sehat, kenapa nggak dipermasalahkan? Jadi selama kita sudah sama-sama muslim ya, sama-sama menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, saling bertoleransi satu sama lain ya. Maka di dalam masalah sholat ini kita belajar lagi bahwa sholat ini amal yang pertama kali akan dihisab. Maka sholat ini tidak bisa untuk diwakilkan atau digantikan oleh orang lain ketika kita meninggal dunia. Kalau puasa masih bisa. Kalau puasa orang tua kita masih punya utang saat mereka meninggal dunia, bagaimana cara bayarnya tergantung dari kondisi orang tua saat meninggal dunia, apakah masih kuat puasa atau tidak. Misalkan nih orang tua kita usianya saat itu 60-an, tapi puasanya masih bisa full. Kecelakaannya, maksudnya meninggalnya kecelakaan mendadak misalkan. Maka pada saat masih punya hutang puasa dan kondisi meninggal itu sebenarnya masih mampu puasa, maka ahli waris membayarkan puasanya dan bukan fidyahnya. Tapi kalau kita lihat orang tua kita memang sudah jompo, sakitnya meninggalnya karena sakit tua, sudah usia 80, 90, atau mungkin ada yang umur 60 tapi punya penyakit yang memang sudah tidak ada harapan untuk sembuh. Maka kondisi orang sakit yang memang gak ada harapan untuk sembuh, boleh untuk tidak berpuasa, tidak ada kewajiban mengqadha dan wajib untuk membayar fidyahnya. 1 hari ditinggalkan, 1 orang miskin diberi makan. 1 kali boleh, 3 kali boleh, tapi yang sesuai dengan yang kita makan. Jangan kita biasa makan pakai ayam cuma dikasih telur sama kecap, ya jangan ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita makan, kita bayarkan fidyahnya. Kalau memang meninggalnya dalam kondisi orang tua sudah tidak mampu untuk berpuasa. Jadi nggak bisa setiap hukum kita samakan. Dibayarkan fidyahnya apa? Dibayarkan utang puasanya, nggak bisa sama. Maka kalau orang tua kita termasuk orang yang selama hidup tidak pernah sholat, bisa jadi ada orang-orang yang sepuh dulu banget itu malah yang
mungkin ngaji sregep, tapi sholat enggak gitu ya. Bahkan seumur hidup ya enggak pernah sholat. Maka kalau kita ngelihat ya ini adalah kebiasaan yang memang dibawa sampai sudah usia tua itu, ketika di usia 40 tahun dia tidak berubah. Jadi misalkan dari muda orang tua kita memang nggak sholat, sampai umur 40 nggak sholat, itu sampai mati yo ibaratnya yo nggak sholat. Dan akan sulit menyadarkan, ya Allah pak wong ya wis loro-loronen koyong ini mbok wis sholat toto pak. Ya sulit, karena itu sudah jadi watak ketika di usia 40 tahun kebiasaan buruknya tidak berubah. Maka kalau orang tua kita meninggal dalam kondisi tidak pernah sholat selama hidupnya, maka tidak bisa kita sebagai anak membayarkan utang sholatnya. Nggak bisa ya. Memintakan ampun boleh mintakan ampun, tetapi untuk kemudian mengganti amal-amal buruknya dengan amal baik kita nggak bisa. Yang bisa adalah kita bisa bersedekah atas nama beliau untuk mengirimkan doa ya, walaupun nanti dalam masalah mengirim Al-Fatihah ini terjadi perbedaan pendapat. Karena banyak orang yang kirim Al-Fatihah gitu ya. Karena Al-Fatihah pertama bagian dari surat dalam Al-Qur'an. Maka kalau ulama berpendapat mengirimkan bacaan Al-Qur'an bagi mayit itu tidak diterima. Maaf, misalkan ada orang meninggal terus dibacain Yasin, dibacain hataman Quran 30 juz, yang satu juz dijilid gitu ya, kemudian bagi yang baca situ ngambil baca. Kalau ini diniatkan untuk mengirim pahala membaca Al-Quran bagi mayit, tidak akan sampai. Karena ibadah itu sifatnya hanya fisik saja. Sedangkan yang bisa diterima oleh Allah untuk supaya amal ini disampaikan kepada yang sudah meninggal, haruslah amalan yang di situ ada harta kita tunaikan. Jadi baik wakaf, sedekah gitu ya, atau mungkin kurban, walaupun kurban nanti terjadi banyak perbedaan, haji umroh. Maka kalau ada uang yang kita keluarkan, yang ini kita niatkan untuk memberikan pahala bagi orang tua kita yang sudah meninggal, maka ini sampai. Tapi kalau aktivitasnya kayak kita sholat, puasa, bayarin utang puasa boleh, tapi puasa ngirim pahala buat si mayit ini nggak bisa. Begitu juga baca Quran, tahlilan gitu ya, zikir, la ilaha illallah dikirim untuk orang tua yang sudah meninggal, ini nggak sampai. Maka yang harusnya sabda Rasulullah, lakinu mautakum bila ilaha illallah, talkinlah, bimbinglah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Jadi harusnya yang ditahlilin itu bukan yang sudah mati, tapi yang mau mati, yang mau meninggal dalam kondisi sakaratul maut. Ini dibimbingnya pakai kalimat tahlil. Kalau sudah meninggal dunia ngapain ditahlilin gitu loh. Karena tidak akan lagi bermanfaat apapun yang kita kirimkan, kecuali memang diniatkan untuk mengirimkan pahala dari segi harta ataupun doa. Doa pun yang diterima hanyalah doa dari orang-orang solih saja. Anak solih yang mendoakan, orang-orang di sekitarnya yang solih mendoakan bisa diterima. Tapi kalau nggak solih itu mental, Bu, nggak akan bermanfaat. Maka saat kita bertemu dengan orang, saat kita berada di kajian ilmu, sebenarnya secara tidak langsung kita itu lagi milih siapa saja orang-orang yang kita harapkan mendoakan kita saat kematian kita, dan siapa saja orang yang nyolatin kita. Sebenarnya kita milih, Bu. Kalau kemudian ibu banyak komunitasnya dan komunitas-komunitas yang hedon, suka dunia, nanti ya pekan depan kita gowes, pekan depan kita field trip misalkan kemana, pekan depannya lagi kemana. Jadi jadwal rutinitas tuh hang out terus, nenek-nenek cantik ini ya, katanya Lolita, lolos 50 tahun. Nah, saya kalau ngeliat media sosial kadang ya Allah, iki wes umure yo Lolita neng kok gayane jek koyo cah nom, katanya ayo nenek-nenek jangan mau kalah sama yang muda, katanya gitu. Kita selfie ngopi-ngopi cantik, ya Allah. Maksudnya kayak udahlah, usia-usia segini tuh sudah tidak lagi masanya memikirkan hawa nafsu dunia.
harus ada prioritasnya. Untuk teman-teman yang circle-nya tidak membawa kita ke kebaikan akhirat, udah jauhi. Bukan berarti kita memutus tali silaturahim, enggak. Tapi yang namanya hati manusia itu Allah ciptakan, dia akan tarik-menarik dengan kubu yang sama, yang senyawa. Jadi kalau misalkan ibu sudah hijrah, sudah ngaji, nanti berteman dengan circle-circle yang dulu itu sudah gak nyaman. Karena memang Allah sudah berikan sinyalnya seperti itu. Maka Allah akan dekatkan, pertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang solih. Maka ketika ibu berkenalan dengan orang-orang solih, ibu lagi menyeleksi siapakah yang akan menyolatkan dan mendoakan panjenengan saat jenengan meninggal dunia. Maka saat ketika kita sholat ini ya, sekali lagi tidak bisa untuk diwakilkan oleh orang lain, tidak bisa kita kirimkan pahalanya. Maka kewajiban kita adalah memastikan sholat kita diterima sama Allah. Kalau merasa ya Allah dulu sholatku kayaknya banyak yang gak diterima karena dulu pernah bolong-bolong, zamannya belum ngaji, aku jilbab masih bongkar pasang, sholatnya ya udah sakarku. Maka sekarang mau untuk menambal kekurangan sholat nggak bisa dengan qadha sholat wajib, nggak bisa. Karena dosa sholat yang ditinggalkan secara sengaja akan menjadi dosa dan nggak bisa diganti dengan sholat wajib, di qadha nggak bisa. Tapi bisa ditambal kekurangan-kekurangan itu dengan sholat sunnah. Maka perbanyak sholat sunnah untuk menambal kekurangan-kekurangan tersebut. Maka saat kita sholat ya, kemudian dipastikan bahwa ada tata caranya yang sesuai dengan sunnah Rasul, apa saja yang diperbolehkan, apa saja yang harus dihindari. Maka di sini kita belajar tentang hal yang boleh dilakukan ketika sedang sholat. Di halaman 191 kalau ibu bawa bukunya ya. Yang pertama, boleh sholat sambil gendong anak kecil. Kalau gendong anak besar boleh nggak bu? Gendong anak besar ya. Misalkan pada saat tawaf yang dilakukan Uwais Al-Qarni ya. Uwais Al-Qarni itu seorang tabi'in. Jadi saya tidak mengatakan sahabat karena disebut sahabat itu kalau ketemu Rasul. Sedangkan Uwais Al-Qarni walaupun Rasul masih hidup tapi beliau tidak sempat ketemu Rasul. Ketemunya sama Umar bin Khattab. Maka suatu hari Rasulullah bersabda, kalau nanti kalian mendengar ada seorang pemuda ciri-cirinya begini dari negeri Yaman datang ke Mekah dan lain sebagainya, maka mintalah doa darinya karena doanya mustajab. Sebab dia orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Maka Uwais Al-Qarni ini saat bolak-balik minta, jadi beliau tinggal di Yaman bu. Yaman saat itu Rasulullah kan di Madinah. Saat Uwais Al-Qarni minta izin sama ibunya yang sudah tua renta untuk menemui Rasulullah karena saking pengennya ketemu Rasul, tapi ibunya melarang jangan. Ibunya nggak mau ditinggal Uwais Al-Qarni ini dalam kondisi tua renta. Akhirnya Uwais Al-Qarni gendong bu dari Yaman ke Madinah, bukan cuma saat tawaf. Perjalanan dari Yaman ke Madinah itu digendong. Kalau kemudian ulama mengatakan sungguh ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah, saat aku tawaf aku menggendong orang tuaku dan aku berputar mengelilingi Ka'bah 7 kali. Apakah sudah bisa disebut aku berbakti kepada orang tuaku? Apakah sudah bisa disebut aku itu membalas kebaikan orang tua? Maka Rasulullah mengatakan, sungguh kamu tawaf 7 kali putaran sambil menggendong orang tuamu itu untuk membalas erangan ibumu saat akan melahirkan kamu saja belum mampu. Erangan bu, jadi ibaratnya gitu ya. Itu aja ibaratnya ngedennya ibu dibales sama anak, sing anake gendong ibunya muterin Ka'bah 7 kali itu nggak bisa setara. Maka yang dilakukan Uwais Al-Qarni gendong dari Yaman menuju Madinah sambil kondisi tawaf ya. Maka di sini kita belajar dulu bahwa menggendong pada saat sholat, pada saat tawaf itu boleh. Tapi yang harus digarisbawahi adalah dulu orang tua nek digendong gak ono sing nganggo pampers. Ya. Anak kecil pun ketika sholat seperti Rasulullah saat sujud terlalu lama dan tidak bangun-bangun, para sahabat sampai bertanya, ini ada apa dengan Rasulullah? Apakah Rasul meninggal dunia kok nggak bangkit-bangkit? Ternyata ada Hasan dan Husain yang lagi naik di atas punggungnya, sehingga beliau tidak mau
untuk Hasan Husain ini terjatuh. Jadi akhirnya sujudnya lama. Dibolehkan untuk kita menggendong anak kecil, tapi zaman dulu nggak ada diapers. Sehingga ketika digendong itu dipastikan pasti dalam keadaan suci, ya. Suci sama bersih beda ya. Kalau suci itu berarti ya bersih dari najis. Walaupun mungkin kotor, tetapi tidak masalah selama kotor itu bukan najis. Maka pernah kita bahas yang termasuk najis apa? Karena yang termasuk kotor tapi tidak najis ya diantaranya seperti darah, nanah, muntah, ingus misalkan, atau cairan yang keluar dari telinga misalkan, ini kotor semua, bau semua, tapi tidak najis. Sampai khamr atau minuman keras pun, bir misalkan ya, kalau sekarang ciu gitu, itu tidak najis meskipun zatnya haram. Jadi pentingnya belajar fikih untuk tahu, oh tidak setiap yang bersih mesti suci, nggak setiap yang kotor mesti najis. Maka bukan dilarang menggendong anaknya pada saat sholat, tapi karena hari ini yang anaknya digendong rata-rata dipakein diapers. Sehingga ketika pakai diapers, terkenalnya Pampers ya, walaupun Pampers itu sebenarnya kan merek ya Bu ya. Nanti saya dikira iklan gitu loh maksudnya ya. Karena sekarang kita tuh terbiasa menggunakan merek untuk penyebutan sesuatu. Orang nek Rinso toh, padahal Rinso ki yo merek ya. Deterjen kan gitu ya, apa ya, Pepsodent lah apa. Nah jadi kalau itu diapers ya. Jadi misalkan ketika anak ini menggunakan diapers saat sholat kita gendong, kenapa tidak boleh? Karena membawa najis pada saat sholat itu dilarang. Jadi bukan gendong yang nggak boleh, bawa najisnya yang nggak boleh. Ya. Nah ini harus dibedakan. Jadi ketika Rasulullah saat itu sholat memakai alas kaki, jadi kan dulu masjidnya nggak ada ubinnya ya, nggak ada keramiknya, sehingga pakai tanah. Makanya saat ada seorang badui terus tiba-tiba masuk masjid, cur gitu, tiba-tiba pipis, kemudian mau diusir sama sahabat, kata Rasulullah, udah tinggalin, biarin dia menunaikan hajatnya sampai selesai. Lah kenapa? Lah nek lagi pipis terus ya suruh pergi, jangan pipis di sini ya, malah kecer-kecer gitu ya. Makanya Rasulullah sudah biarin aja dulu. Jadi kalau ada anak ngompol di situ, mungkin ada orang gila pipis di masjid, udah Bu, jangan diusir, biarin aja dulu sampai tuntas pipisnya, nanti malah kemana-mana, ngepelnya malah susah. Jadi saat si badui ini pipis menyelesaikan hajatnya, barulah Rasul mengatakan waharrikuhu, dan siram itu dengan air. Jadi air itu kan di tanah, ketika dia nyerap ke bawah, maka itu sudah cukup untuk membersihkan najisnya. Ini nanti dikiaskan sama dengan orang yang ngompol, misalkan ya anak ngompol di spring bed. Kan sekarang rata-rata kasurnya spring bed gitu ya. Kan kalau dulu kasurnya kapok biasanya suka dijemur. Karena saya dulu suka ngeliat nek wes siang gitu mbah-mbah don jemur kapok pakai apa Bu? Rotan itu ya, digebuki gitu ya. Sekarang saya hampir nggak pernah melihat ada aktivitas begitu. Jadi semua rata-rata spring bed. Nah si spring bed ini kan hampir nggak bisa dijemur ya, karena berat, terus mungkin pintu kamarnya juga kecil, jadi nggak bisa dikeluarin. Ketika spring bednya keompolan, kemudian najisnya itu meresap ke spring bed, padahal kita tidur di atas itu. Habis bangun tidur mungkin kita daster yang sama tidur digunakan buat sholat subuh. Lah kalau kemudian terkena najis bagaimana? Maka dikiaskan sama dengan badui yang tadi pipis, kemudian Rasul mengguyur pakai air itu meresap ke dalam tanah. Itu cukup untuk membersihkan najisnya. Maka sama dengan spring bed, kalau kemudian kita guyurkan air, tapi guyurnya ojo sa ember ya Bu, rusak nanti ya. Jadi misalkan, kita belajar dulu tentang bab wudhu ya, bagaimana kalimat basuh sama usap. Jadi basuh itu kita pastikan air ada di telapak tangan, baru kita hantarkan ke tempat mana yang akan kita bersihkan najis. Jadi membasuh spring bed itu bukan air kemudian kita piok bukan piuk bukan gitu. Jadi ambil air misalkan dapat sak genggam biurke, jadi sak genggam biurke gitu ya. Jadi diguyurin, diguyurin ke tempat yang tadi kena ompol. Walaupun
bekasnya, ibaratnya kan kadang temblong gitu ya, membekas bulet gitu, nggak masalah. Kita tidak diperintahkan untuk membersihkan sampai tidak ada bekas. Karena nanti pada saat wanita haid pun terkadang maaf underwearnya terkena darah, yang di situ kita sudah cuci masih ada coklatnya misalkan ya bekasnya, maka tidak mengapa yang bekas darah sudah dicuci, sudah dikerik, sudah kucek tadi kita gunakan kembali untuk sholat, nggak masalah. Jadi tidak mengapa meskipun masih ada bekasnya. Jadi tadi spring bednya kita basuh, kita guyurkan dengan air, kemudian dia akan meresap ke bawah, maka hakikatnya itu sudah cukup untuk membersihkan najisnya. Ditunggu sampai kering, itu sudah bisa dipakein spray lagi, kita tidur nggak masalah. Nah, pada saat Rasulullah sholat, beliau memakai alas kaki karena sholatnya memang dulu pakai sendal, ya pakai sendal sepatu. Maka nanti ada hukum bagaimana membasuh khuf gitu kan, karena memang mereka berwudu pun tidak melepas alas kakinya. Maka bagi wanita yang dalam kondisi sakit, misalkan drodok, kedinginan, ini saya banyak dapat WA dari jamaah, saya demam tinggi sampai 39 derajat, sedangkan selesai dari haid, mau mandi besar nggak kuat dingin, gimana caranya? Ya memang dalam kondisi tertentu yang kita nggak bisa menggunakan air boleh bertayamum. Tapi sebenarnya kita masih bisa ngakali kok mandi besar itu pakai air anget, ya nggak Bu? Nek saya sih lebih condong kalau ada air pakai air dulu gitu loh. Emang sefatal apa akibatnya kalau kita itu mandinya pakai air anget? Makanya saya sampaikan coba ibu pakai air hangat dulu ketika mandi besar, nggak bisa cek kademen gitu. Saya tanya berapa derajat ininya panasnya, 39 derajat. Ya sudah, sebelum mandi besar minum paracetamol dulu 500 gram 2 tablet. Saya sampai gitu. Jadi ibaratnya dari koyo dokter. Karena orang tuh hari ini jangan sampai lah, walaupun memang Allah memberikan keringanan gitu ya, tapi selama bisa kita akali dengan sempurna, ya kita sempurnakan dulu. Kan kalau habis minum paracetamol paling enggak badannya wes rodok keringetan sithik, ya saat itulah kita mandi pakai air anget gitu loh. Walaupun memang pernah ada pada zaman Rasulullah, saat ada sahabat yang mengalami kepalanya bocor karena ada luka. Kemudian dia bertanya kepada sahabat lainnya, bagaimana cara aku mandi besar sedangkan aku dalam keadaan junub padahal kepalaku terluka. Nah sahabat ini gak mudeng kalau ternyata Allah memberikan keringanan. Dia bilang, ya kalau kamu mandi besar ya tetap wajib diguyur seluruh tubuh termasuk kepalamu. Akhirnya dia membasuh kepalanya, mengguyur, dan akhirnya besoknya meninggal dunia. Nah ini ibaratnya ya karena memang tidak tahu gitu ya dalam memberikan sebuah jawaban. Nah masalah tadi kalau sekedar kita sakitnya cuma demam bisa pakai air hangat, saya lebih konsen kepada ngasih solusi air hangat dulu, yang penting bisa mandi besar. Walaupun memang kalau nggak bisa boleh untuk bertayamum, dan itu cukup untuk membersihkan najisnya meskipun dia najis besar ya. Nah jadi saat Rasulullah saat itu sholat dengan menggunakan alas kaki, Rasulullah dibisiki oleh Jibril, ya Rasulullah, di dalam alas kakimu ada kotorannya, ada najisnya. Lepaskan ya Rasul, lepaskan. Maka Rasulullah pun melepaskan sendalnya dan sholat tanpa alas kaki. Dari sini bisa kita pahami hadisnya. Pertama, sholat memakai sendal nggak masalah ya. Ibu di pesawat, ibu kemudian di bis, di kereta, sholat menggunakan sendal sepatu nggak apa-apa. Tapi dipastikan sendal sepatunya bersih dari najis. Itu yang pertama. Bagaimana cara membersihkan kalau ada najisnya? Dulu kita pernah bahas awal banget. Itu digesek-gesekin di tanah ya, atau di debu. Kan mesti di tempat kita kan ada debunya. Udah digesek-gesekin sehingga tanah atau debu itu yang akan menghilangkan najis yang ada di sendal kita. Kalau kemudian najisnya ada di baju atau di ekor pakaian, di ngelengsreh gitu ya, maka semakin kita berjalan, maka tanah selanjutnya yang akan membersihkan dari najisnya. Nah ketika Rasulullah saat itu sholat baru tahu kalau ternyata sendalnya ada najis. Nggak mungkin saat itu membersihkan najis karo digosrok-gosrok kayak gitu loh maksudnya. Jadi akhirnya Rasulullah memilih melepaskan sendalnya untuk menghindari membawa najis pada saat sholat. Nah ini dikiaskan. Jadi kias itu adalah persamaan hukum gitu ya. Jadi ini dikiaskan sama dengan orang yang ketika sholat gendong anak yang make diapers.
memang najis yang ada di diapers itu tidak sampai ke pakaiannya. Kalau berdalih, lo kan ngompolnya di diapersnya, bukan di bajunya, nggak kena mukena kita. Memang tidak. Tapi yang tidak dibolehkan adalah aktivitas membawa najis, bukan terkena najis. Nah itu harus dipahami ya. Jadi aktivitas membawa najis pada saat sholat itu yang nggak boleh. Bukan aktivitas gendongnya, bukan masalah najisnya nggak kena ke baju. Maka yang harus dilakukan ibu-ibu yang punya anak kecil pada saat sholat biasanya suka diganduli sehingga harus gendong pada saat sholat, maka solusinya adalah saat mau sholat anaknya dia diganti dulu diapersnya. Pastikan dia dalam keadaan bersih. Maka saat dia nangis minta gendong dan kita harus gendong dia saat sholat, kita sudah berikhtiar untuk membersihkan najisnya saat mau sholat. Pada saat sholat keluar najis itu dimaafkan ya. Jadi nanti sama dengan orang tua yang pergi umroh ataupun haji, karena dalam kondisi tawaf itu harus suci. Kalau dalam kondisi sa'i boleh untuk kita tidak suci, nggak punya wudhu sa'i boleh, tapi nek tawaf harus suci. Maka saat ibu dikit-dikit kepoyo, beser gitu ya, opo-opo haji cerit, wato cerit misalkan gitu, guyu cerit misalkan, apa-apa dikit cerit, dikit dan itu nggak bisa ditahan, dia keluar aja begitu kita kayak sedikit ngeden. Maka yang penting adalah saat mulai tawaf itu bersih dulu, suci dulu. Nah nanti dimaafkan pada saat putaran tawaf najisnya keluar gitu ya. Nah kembali ke masalah ini, jadi diperbolehkan pada saat sholat menggendong anak kecil ketika sholat. Yang kedua, berjalan sebentar karena ada keperluan. Nah ini tapi sebaiknya tidak kita lakukan karena rumahnya gede. Kalau rumahnya Rasulullah dulu kecil ya, kalau kita bayangkan bagaimana rumahnya Rasulullah itu yang bersampingan dengan Masjid Nabawi, makanya kan Rasulullah dikuburkan itu sekarang ada di dalam masjid karena posisinya itu sebenarnya kamarnya Ibunda Aisyah. Ketika Rasulullah iktikaf di Masjid Nabawi, kan rambutnya Rasulullah panjang ya Bu, rambutnya Rasul itu sebahu Bu, sepundak. Kemudian ketika Rasulullah iktikaf, kemudian disisirin sama Aisyah rambutnya, jadi kepalanya Rasul di kamarnya Aisyah, badannya di Masjid Nabawi. Bisa bayangin Bu. Jadi kepalanya di rumah, kan disisirinnya dari rumah. Jadi Aisyah tuh di kamarnya nyisirin rambutnya Rasul, padahal badannya Rasul itu di masjid. Jadi sedekat itu jarak antara Masjid Nabawi sama rumahnya Aisyah. Maka saat Rasulullah dikuburkan di kamarnya Aisyah, kemudian Abu Bakar juga di situ, kemudian Umar di situ. Aisyah itu setiap kali melewati kamar tersebut nggak pernah mau buka jilbab, nggak pernah mau melepas baju luarnya. Ketika ditanya kenapa ya wahai ibunda Aisyah, bukankah di situ ada Rasul, maksudnya kan suaminya sendiri sama Abu Bakar, tapi kan ada Umar yang bukan keluargaku, maka aku pun malu kepada Umar, aku malu kepadanya sebagaimana aku malu ketika dia hidup, aku pun malu kepadanya ketika dia sudah meninggal dunia. Ibaratnya Bu, di depan mayat sing wis dikubur, Aisyah itu tetap menjaga auratnya. Nah ini contoh bagaimana kalau kita hari ini, lo katanya nggak boleh sholat yang terdapat kuburan di dalamnya. Lah kok kuburannya Rasulullah ada di dalam masjid? Karena memang kondisinya saat itu dikuburkan di rumahnya Aisyah. Tapi karena Masjid Nabawi mengalami perluasan sehingga tidak mungkin kuburannya Rasul dipindahkan, sehingga ya sekarang berada di dalam Masjid Nabawi meskipun sudah dikasih pagar khusus gitu ya. Nah nanti juga masuk ke dalam hukum pelarangan sholat di masjid yang terdapat kuburan di dalamnya, kecuali kalau misalkan memang kuburan itu ada batasnya sendiri sama masjidnya. Jadi kuburannya dipagar, kemudian masjidnya ada pagar sendiri, itu masih boleh. Tapi kalau pagar masjid sama pagar kuburan jadi satu, maka ini yang tidak diperkenankan, kita sholat di dalam masjid yang terdapat kuburan di dalamnya. Kembali ke sini. Jadi yang kedua, berjalan sebentar karena ada keperluan. Rasulullah bersabda,
Rasulullah pernah mengerjakan sholat di rumah, pintu rumah beliau terkunci. Lalu aku datang dan meminta dibukakan pintu. Beliau berjalan ke arah pintu dan membukakannya untukku, kemudian beliau kembali ke tempat sholatnya. Aisyah menerangkan bahwa pintu rumah itu berada di arah kiblat. Jadi ini salah satu dalil bahwa kalau kemudian kita berjalan karena ada keperluan, sementara keperluan kita berada di arah kiblat, nggak masalah untuk berjalan sebentar, kayak untuk bukain pintu. Tapi kan jaraknya sedikit gitu ya, jaraknya nggak jauh. Kalau rumahnya sak gede lapangan, ting tong, assalamualaikum gitu ya, wah enek morodayo. Terus dia lagi sholat, jalan, dik, bukain, terus mundur lagi, ya. Jadi ya sebaiknya ini tidak kita lakukan, karena mengingat rumah kita sekarang tidak sekecil rumahnya Rasulullah. Kemudian yang ketiga, bergerak untuk menyelamatkan anak kecil atau yang lainnya dari mondar-mandir atau dari sesuatu yang mengganggunya. Nah, kemarin kita bahas masalah sutroh. Jadi sebaiknya kan ketika kita sholat itu memakai sutroh atau penghalang. Penghalang ini tidak harus sesuatu yang besar. Tidak harus, kalau zaman Rasul karena memang masjidnya adalah tanah, jadi yang digunakan untuk sutroh adalah tombak ataupun busur panah, ditacepin celep gitu ya, untuk sutroh. Tapi karena sekarang masjid kita keramik, ya nggak bisa kita bawa panah buat ini sutrohku gitu ya, tentu kondisinya berbeda. Maka boleh sutroh itu menggunakan apapun, misalkan tiang boleh digunakan untuk sutroh, tapi tidak boleh digunakan untuk soft. Ini harus dibedakan. Misalkan ini ada tiang, ibu sholat di belakangnya tiang atau di depannya tiang boleh, tapi nek di sampingnya tiang nggak boleh ketika berjamaah dengan imam, karena berarti softnya akan terputus disebabkan karena tiang itu. Maka nanti disampaikan kepada takmirnya, kalau misalkan memang masjidnya itu softnya pakai tiang, nek bisa dirubah softnya. Jadi jangan tiang itu dijadikan sebagai patokan untuk soft, karena banyak tuh patokannya, oh tiang 1, tiang 2, udah softnya segaris itu. Padahal harusnya apa di depannya atau di belakangnya, sehingga tidak terputus barisan softnya tadi ya. Nah, kalau misalkan kita sudah memakai sutroh di depannya, maka batasan itulah yang boleh untuk orang lewat. Sekarang gimana kalau misalkan ada anak kecil, yang namanya anak kecil, dia nggak mudeng gitu ya, kadang lari sana lari sini, ngelendoti ibunya sujud, dia naik ke atas kepala gitu, kadang lewat begitu saja di depan kita padahal sudah dikasih sutroh. Maka boleh kita bergerak untuk menyelamatkan anak kecil tersebut atau terhindar dari mondar-mandirnya itu. Jadi berarti saat sholat anak-anak lalu zep gitu, kita tuh boleh nangkep zep, didudukkan di sini. Biasanya kalau yang dudukin bukan ibunya, dia akan gitu, mak pelenggong, maksudnya kayak kaget, siapa tahu, terus habis itu pergi dia ke tempat ibu. Biasanya gitu, karena dia takut gitu ya. Jadi ini juga salah satu cara supaya anak itu tidak mondar-mandir ketika sholat. Sebenarnya barisan anak-anak kecil itu dimasukkan ke soft orang dewasa. Jadi anak-anak kecil itu tidak dibiarkan bikin soft sendiri. Kan kebanyakan kalau di masjid itu, wes bapak-bapaknya maju softnya gitu ya, nanti anak-anak di belakang. Udah kalau anak-anak ngumpul, wes mesti gojek, mesti itu. Jadi caranya takmirnya juga harus mudeng ya. Jadi takmirnya ini ngasih tahu anak-anak atau bapak-bapak yang membawa anak-anak sholat, mohon anak-anaknya ditaruh di sampingnya. Jadi caranya ini dewasa anak. Jadi mereka keletan kehalangan orang dewasa. Nah ini salah satu cara menghindari. Walaupun ya kita nggak bisa untuk maksa mereka pada saat sholat tetap sholat. Kadang ya inga-ingu, terus melayu dewe, ya namanya anak-anak. Tapi jangan sampai anak kecil ini dilarang untuk sholat berjamaah di masjid. Karena saya banyak mendapati larangan-larangan, dilarang membawa anak kecil ke masjid. Lah terus kalau anak-anak kecil kita hari ini dilarang untuk dibawa ke masjid, bagaimana cara menumbuhkan motivasi senang ke masjid pada pemuda-pemuda kita kalau dari kecil aja udah dilarang? Makanya jangan heran hari ini kalau anak-anak muda kita lebih seneng nongkrongnya di kafe, karena memang masjid itu tidak memberikan akses untuk anak-anak ini bisa cinta sama masjid. Ini haruslah digagas kayak apa ya, peradaban
pemuda, remaja itu dari masjid. Dulu tuh zaman saya kecil SD, kayaknya kayak remaja-remaja masjid itu masih banyak banget. Seusia-usia saya SMP, SMA tuh apa ya, Risma apa namanya ya, remaja Islam masjid itu kayaknya dulu. Jadi bahkan remaja masjid ini kalau ada acara RT, bahkan kayak nikahan itu yang di apa ya, disuruh laden, disuruh apa tuh, jadi kayak remaja masjidnya tuh memang menyatu gitu loh hatinya dengan masjid. Kalau hari ini entah ya, saya tuh sampai anak-anak muda sekarang tuh nyari volunteer, kalau bahasa sekarangnya nyari volunteer untuk bisa kembali ke kajian, karena hampir jarang kita temui anak muda yang hatinya terpaut sama masjid. Makanya termasuk salah satu dari ketujuh golongan yang Allah naungi mereka di hari kiamat ketika tidak ada lagi naungan selain naungannya Allah adalah pemuda yang hatinya bertaut kepada masjid. Ayo kita lihat masjid-masjid di sekitar kita, anak-anak mudanya gimana? Apa sing neng masjid nek wes jalane karo nunak-nunuk? Kadang saya mendapati sebuah masjid yang adzan itu, iqomah itu, yang imam yo itu, makmumnya yo itu. Ya Allah, saking sepinya masjidnya. Yang adzan yang sudah Allahu Akbar, udah sampai suaranya bergetar itu. Ya Allah, ini pemudanya kemana? Maka bisa jadi pemuda-pemuda itu tidak mengenal masjid karena dari sejak kecilnya di masjid sudah diusir gitu loh. Kayak anak saya juga punya ketraumaan terhadap masjid tertentu karena pernah waktu itu diajak namanya anak lari-lari terus dibentak gitu, besok lagi nggak usah ikut ke masjid, nah gitu sama takmirnya, masjid ini nggak boleh buat anak kecil, dibawa. Nah, akhirnya setiap kali lewat masjid itu, bunda jangan sholat di masjid itu ya, nanti dimarahin lagi sama bapaknya gitu. Nah ini loh yang membuat anak akhirnya jadi nggak mau ke masjid. Jangan salahin anaknya, berarti ya kita nih sebagai orang tuanya gimana. Makanya sekarang tuh alhamdulillah masjid-masjid percontohan sudah mulai banyak dan ini yang kita apresiasi dan yuk kita berikan dukungan pemuda bergerak dari masjid. Kalau di Jogja tuh ya ada masjidnya Ustadz Salim Afilah ya, Jogokaryan. Kemudian ada Masjid Muslim United yang itu saya bilang oh Masya Allah keren, anak muda banget karena satu-satunya masjid yang menyediakan fasilitas bioskop. Nah itu Masjid Muslim United di Jogja. Dan film-film bioskop yang diputar itu ya kayak film Nabi Adam, kan kita cuma dengar cerita, dengar dari guru kita itu difilmkan bagaimana nabi ini atau kisah tentang apa gitu. Jadi salah satu cara untuk menggait anak muda ke masjid ada bioskopnya, bahkan bioskopnya itu free lemon tea itu sama popcorn gratis, ngambil sepuasnya. Nah, itu menarik banget. Saya apresiasi untuk Masjid Muslim United ya. Dan termasuk di antara salah satu program kerjanya adalah mencari takmir masjid. Jadi kayak bikin audisi, kalau karena kan di Indonesia kebanyakan audisi nyanyi. Ini audisi muadzin, Bu. Dan Masya Allah, itu dari seluruh Indonesia tuh banyak anak-anak 14 tahun, 15 tahun dari luar Jawa datang ke situ diseleksi mau nggak mengorbankan dirinya untuk berkhidmah untuk masjid. Dan Masya Allah gitu ya. Nah ini harus ada nih, kalau di Jogja ada Jogokaryan, ada Muslim United, di Sragen ada Masjid Raya Al-Falah gitu ya. Yang kalau setiap Jumat itu dibikin stand barbershop gratis. Jadi sholat Jumat klimis gitu ya. Sholat Jumat itu bapaknya ganteng-ganteng karena disediakan potong rambut gratis di hari Jumat itu. Jadi Masya Allah lah, mereka berlomba-lomba. Nah ini yang harusnya bisa kita telurkan di masjid-masjid sekitar kita. Bahkan kalau di Muslim United tadi termasuk ada wifi gratis. Jadi silahkan anak muda mau wifi-nan sepuasnya di masjid dipersilahkan. Kenapa hari ini anak banyak nongkrongnya di kafe? Karena hanya kafe yang menawarkan wifi gratis. Kadang mesennya ST1 tapi 3 jam nggak keluar-keluar karena numpang wifi-nya kan gitu. Ini kan menarik anak-anak muda supaya datang berlama-lama di situ karena yang disodorkan hari ini rata-rata di internet gratisnya. Kenapa nggak kita coba mulai dari masjid gitu loh, free wifi, free makan minum. Jadi kalau di Jogokaryan ya kalau nggak salah
itu sudah disediakan kasur ya satu-satu. Jadi silahkan untuk yang mau menginap di situ disediakan dispenser panas dingin, disediakan mie instan, kopi, teh komplit. Silahkan untuk menginap. Lah sekarang banyak di masjid-masjid ditulisin dilarang tidur-tiduran di masjid, dilarang main HP di masjid. Berarti kan orang hanya menganggap masjid itu ya tempat buat ibadah tok. Bolehnya cuma buat sholat, buat ngaji. Turun neng masjid raeto, dolanan HP raeto. Akhirnya orang akan mencari tempat di mana kenyamanan bisa main HP dan tiduran enak, kan gitu. Kenapa nggak kita coba jadikan ini proker masjid-masjid sekitar kita supaya anak-anak mudanya hatinya kembali terpaut kepada masjid. Dan ini berat ya, karena memang tantangan akhir zaman. Tapi insya Allah bisa lah. Makanya nih butuh yuk semangat-semangat anak muda gitu. Jangan yang cuma udah tua-tua aja. Ibu nanti kalau cari mantu angel bu. Padahal salah satu cara cari mantu itu lihat sholatnya, terutama sholat subuhnya. Ibu mau nyeleksi calon mantuku kayak sholat piye. Coba tak suruh orang untuk ngelihat di masjid sekitar rumahnya dia enek subuh enek opo ora misalkan. Ternyata dilihat ibu cari calon mantu di masjid subuh. Kok sing teko mbah-mbah kabeh. Nah berarti yang dijadikan mantu mbah-mbah gitu ya. Pemudanya kebanyakan terlena di alam mimpi mereka karena mereka rata-rata ngejar nek malam itu ada gratisan kuota. Kan biasanya karena paketan internet tuh rata-rata gratis sekian puluh gigabyte dari jam 00 sampai jam 6 biasanya ya. Jadi dari jam 12 malam sampai subuh ki begadang untuk internetan. Tapi begitu subuh yo wis turu kan gitu ya, bablas. Nah, wala'iyadzubillah. Maka ayo kita mulai dari anak-anak kecil ini kita bawa pada saat sholat. Nggak masalah mereka main, nggak masalah mereka berlari-lari. Yang penting mereka sudah ada keinginan untuk rindu akan masjid. Tinggal kita bagaimana mengkondisikan, masukkan mereka di saf-saf orang dewasa. Dan kalau mereka lewat di depan kita, boleh untuk kita mengambil gitu ya, menyelamatkan atau menangkap mereka supaya terhindar dari gangguannya. Kemudian yang keempat, yang dilakukan pada saat diperbolehkan pada saat sholat, mencegah orang lewat di depannya saat sholat. Jadi saat kita sudah memakai sutroh, kemudian ada orang yang lewat, memang harusnya dicegah, gitu ya, tangannya diginikan untuk mencegah dia supaya lewat. Ini sudah pernah dipaparkan. Bahkan sampai boleh membunuh orang yang sengaja lewat, diingetin nggak mau denger, tapi kan kita insya Allah nggak sampai level membunuh. Jadi ibaratnya cuma digini aja, maaf lagi sholat, harus dia minggir ya. Kemudian yang kelima, membunuh ular, kalajengking dan apa saja yang mengganggu pada saat sholat. Bahwa Rasulullah memerintahkan untuk membunuh dua makhluk yang hitam meskipun pada waktu sholat, kalajengking dan ular. Jadi di sini dikhususkan untuk hewan yang kira-kira mengganggu saat sholat. Kalau nggak dibunuh ini bisa bahaya gitu ya. Ular misalkan kita ngelihat, kita diem aja dipatul. Kalajengking kita bisa kena bisanya. Tapi nek nyamuk ya bu. Nah, jadi kadang orang begitu ada nyamuk nguing-nguing, ora kena, gitu lagi ya. Nah, jadi sebenarnya nyamuk itu ya memang mengganggu gitu. Tapi kan kalau kita biarkan sebenarnya tidak bahaya. Jadi tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa 3 kali gerak sholatnya batal. Sebenarnya nggak ada. Banyak yang mengatakan kalau udah 3 kali gerak kudu baleni loh sholatnya. 3 kali gerak di luar gerakan sholat ya. Misalkan pada saat sholat dia bunuh ular. Kadang bunuh ular nggak sekali mati. Nah misalkan dibatasi cuma 3 kali batal sholatnya. Jadi diusahakan memang tidak bergerak di luar daripada gerakan sholat, tapi tidak ada batasannya selama kita bisa meminimalisir ya. Maka di antara yang bisa meminimalisir, saya kasih contoh kemarin karena dia yang bertanya, boleh enggak sholat itu sambil membawa atau membaca Al-Quran ya. Banyak yang sholatnya sambil baca mushaf biar sholatnya bisa lama, terutama misalkan di sholat tahajud ya, karena memang sholat tahajud adalah sholat yang sunnah untuk kita berdiri lama. Sebenarnya sholat dengan membaca Al-Quran diperbolehkan pada saat kita sholat sunnah. Wajib tidak boleh ya, sholat sunnah saja.
Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol antara baca Quran atau mengulang-ulang hafalan. Karena yang dilakukan Khalid bin Walid saat beliau mengatakan aku hanya hafal 2 surat dalam Al-Quran saja, yaitu Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Tapi beliau pengen kayak sahabat lain yang bisa berdiri lama. Bukan berarti beliau sholatnya tahajud sambil baca Quran, enggak. Tapi mengulang hafalan Al-Ikhlasnya sebanyak 76 kali dalam 1 rakaat. Jadi apale gur kulhu, yo gak popo, kulhu terus dibalen-baleni, peng 76. Nah, kalau Khalid ya, ibu peng swidak rolas boleh ya. Jadi kulullahu ahad terus begitu, selama mungkin yang bisa ibu maksimalkan. Kenapa kok lebih afdal mengulang hafalan daripada membaca Al-Quran? Karena saat kita baca Al-Quran ada aktivitas gerakan yang kita lakukan di luar daripada gerakan sholat, dan ini yang makruh. Jadi saat kita baca tangannya kan begini, berarti kan tangannya nggak bisa dua-duanya yang sedekap, berarti kan tidak sempurna. Kemudian saat ruku otomatis nyimpen dulu ya, dikantongi. Nanti kemudian ketika berdiri buka lagi ya, atau misalkan sujud ditaruh misalkan. Nah aktivitas-aktivitas ini mungkin bisa lebih dari 10 gerakan ketika kita sambil membaca, walaupun nggak masalah di sholat sunnah, tapi saya lebih menekankan ibu mending ulang hafalan yang sudah ibu hafal saja. Dan Al-Quran ini tidak bosan kok untuk kita baca berulang kali. Ada yang bosan baca Al-Fatihah? Nggak ada ya? Insya Allah ketika disampaikan ibu-ibu, marilah kita tutup dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah meneh, sholat Al-Fatihah, ngaji Al-Fatihah, dongake mayit Al-Fatihah, orang surat liya kan nggak begitu. Jadi insya Allah tidak ada orang yang bosan dengan surat di dalam Al-Quran meskipun berulang kali kita baca setiap harinya. Kemudian yang keenam, mencubit kaki orang yang sedang tidur karena adanya keperluan. Nah di sini dari Aisyah, dia berkata, aku menjulurkan kakiku ke kiblat Nabi, karena kan kamarnya Rasul kan sempit banget ya. Jadi ketika Aisyah tidur kakinya selonjor, itu sampai saking sempitnya rumahnya, Rasulullah itu kalau sujud kakinya Aisyah koneko, karena saking sudah nggak ada tempat bu, ya sholat di situ, ya tidur di situ. Maka saat Aisyah ini menjulurkan kakiku ke kiblat Nabi, jadi diselonjorke. Kemudian ketika Nabi sedang sholat, saat beliau bersujud, beliau mencubitku, set gitu, kan kakinya diselonjorke, dicubit, ben gini, ben neko gitu ya. Terus aku mengangkat kakiku, minggir, ibaratnya minggir, aku harap sujud gitu ya, kakinya diangkat. Kemudian ketika beliau berdiri, kakinya dijulurin lagi. Nanti saat sujud, dicubit meneh, angkat meneh. Itu saking sempitnya. Nah, kan kalau kita insya Allah nggak ada ya bu ya, yang sesempit itu. 2 kali 3 mungkin kos-kosan, insya Allah enggak lah ya. Nah jadi nanti kalau misalkan memang rumah kita itu cukup luas, saat kita berjamaah dengan suami kita, bukan ada di sebelah kanan belakang ya, tapi posisinya istri itu tepat di belakang suami sejajar. Ini tempatnya luas, memungkinkan, sehingga ketika sejajar kan memang harus membutuhkan space atau tempat yang lebih besar ya. Jadi di mana suami berdiri, ya di belakangnya tepat itu istri berdiri, bukan di samping kanan belakang. Nah, ini kebanyakan begitu soalnya. Jadi tepat di belakangnya. Tapi kalau nggak muat ya sudah, boleh di samping kanannya. Nah kemudian nanti yang ketujuh, melepas sendal dan sejenisnya ketika sedang sholat karena ada keperluan. Kemudian yang kedelapan, meludah pada baju atau pada sapu tangan. Insya Allah nanti kita bahas karena masih banyak ya. Ada 15 hal yang boleh dilakukan pada saat sholat. Kita sampai dulu di halaman ke-7, di halaman ke-194 di poin ke-7. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan boleh nanti di luar daripada sesi. Ada kebaikan semua datang dari Allah, ada keburukan datang dari saya. Barakallahu fikun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.